Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Untuk di kelas tanggung, hari ini Kak Marlen yang bawa firman Tuhannya. Nah, adik-adik, udah siap beribadah untuk di kelas tanggung? Kakak harap semuanya pada siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan jangan lupa bawa Alkitab ya, persiapkan Alkitab kalian. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan 2 lagu ya. Yuk sama-sama kita muji Tuhan adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara terhadap kami ya Bapa melalui Kak Marlen. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah mendirikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang dimana judulnya itu Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata patuh? Patuh itu apa, Kak Marlen? Patuh itu sebuah peraturan atau aturan atau perintah, bisa aja dilanggar. Mungkin terkadang adik-adik juga merasa nggak senang dengar kalimat patuh. Aduh, kalau patuh berarti kita misalkan ada tugas atau apapun harus kita lakukan. Contoh seperti ini, peraturan di jalan raya atau di lalu lintas. Yang 2, bapak ibu pada pakai helm. Yang 1 tidak pakai helm. Ini udah melanggar peraturan apa tidak adik-adik? Iya, benar, ini udah melanggar peraturan. Mematuhi peraturan lalu lintas atau tidak adik-adik? Gak mematuhi kan adik-adik? Udah gitu jalannya ngebut lagi. Dan hari ini adik-adik kita akan belajar yang namanya patuhi dan lakukan. Susah ya? Susah kayaknya Kamaran. Aduh, gak seneng banget deh dengar kalimat patuhi dan lakukan. Apalagi harus.
Contoh, misalkan kayak di sekolah nih, ada peraturan untuk di sekolah kan. Di sekolah itu memiliki peraturan. Mesti datang yang namanya tepat waktu. Pakaiannya mesti lengkap. Gak boleh telat. Udah gitu kalau lagi guru mengajar, tidak boleh ada yang berisik. Itu peraturan di sekolah. Nah, kalau dalam masa pandemi kayak gini, ini kan sebelum pandemi. Kalau sekarang masa pandemi, yang absen saat online siapa? Mama, papa, atau kalian? Udah mematuhi peraturan apa belum kalian? Nah, adik-adik, satu lagi contoh. Di sekolah, ada yang suka nyontek. Itu boleh nggak ya kalau lagi ngerjain tugas atau ada ujian dari bapak ibu guru? Boleh nggak sih nyontek? Mematuhi peraturan apa enggak sih adik-adik? Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Bermain bersama dengan teman-teman. Kalau membuli, mengejek itu tidak boleh. Nah, saat ini misalkan kalian mau keluar dalam masa pandemi saat ini, pakai masker itu perlu. Jangan kalian malah udah cuek aja, nggak boleh adik-adik. Nah, peraturan di rumah ada lagi yang harus dilakukan. Misalkan hari Sabtu. Hari Sabtu nih kita bantuin mama masak yuk. Ayo kita bantuin mama masak, bikin kue, potong-potong kismis mungkin. Kalau ada yang senang bikin kue, aduk adonan. Terus ada juga mungkin kalau di rumah peraturannya rapiin pakaian. Jangan misalkan rapiin pakaian masukin di lemari yang rapi, itu peraturan yang harus kita lakukan, kita patuhi. Kalau enggak, kena akibatnya apa? Mama marah dong. Terus udah gitu bisa aja nih misalkan pulang dari mana-mana, taruh sepatu, taruh sendal, entah di mana itu sendal berada, bukan masukin ke dalam rak sepatu. Terus contoh lagi, satu lagi, masih ada lagi contohnya kakak banyak. Nyapu. Siapa di sini yang paling gak seneng nyapu? Udah gak apa-apa lah, ada debu ini, ada tisu sedikit ini, udah gak usah. Di rumah kita juga punya peraturan adik-adik. Mungkin bagi adik-adik hari Sabtu saatnya bersih-bersih rumah. Bantuin mama, bantuin papa, bantuin oma, opa. Terus ada lagi, mungkin ada yang paling gak seneng nih, yang namanya habis makan enak-enak, udah kumpul keluarga, ketawa-ketiwi, ngobrol sana, ngobrol sini, bicara sana, bicara sini, senang-senang. Saatnya mau, ayo jujur, siapa di sini yang habis makan paling males yang namanya cuci piring? Tunggu sampai mama papa teriak dulu, atau apalagi mama marah dulu, gak ada yang mau cuci piring. Minggu ini cuci piring contohnya Vio. Kalau enggak minggu depan contohnya lagi Nelson. Tapi ada yang gak mau lakukan. Akhirnya mama papa marah. Nah, adik-adik, itu peraturan di rumah maupun di sekolah. Nah, adik-adik, peraturan di sekolah maupun peraturan di rumah harus kita patuhi ya adik-adik. Jangan kita langgar karena itu sudah dibuat, diatur. Nah, saat ini kita belajar dari kitab Ibrani yang dimana digambarkan tentang yang namanya kepatuhannya Tuhan Yesus, cepat tanggapnya Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya, yang dikehendaki Bapanya. Coba kalian baca di ayat yang pertama. Di situ Allah selalu ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah selalu ingin menunjukkan bahwa Dia ini selalu ada di tengah-tengah kita. Supaya manusia ini tahu bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana ya supaya manusia ini tahu? Perantaraannya itu dengan anaknya. Coba kita baca dari ayat yang kedua sampai yang keempat. Di situ manusia ini pasti ingin tahu dong,
wujudnya Allah itu kayak gimana ya? Sifatnya Allah itu seperti apa ya? Apakah ia selalu hadir? Apakah ia selalu bersama-sama dengan saya? Bersama-sama dengan adik-adik? Bersama dengan mama papa? Akhirnya Tuhan kasih, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat lagi nih adik-adik. Di mana Tuhan memberitakan Injil sampai begitu banyak orang mengikuti dia. Begitu banyak penolakan juga loh adik-adik saat Tuhan Yesus memberitakan Injil. Tetapi apakah Tuhan Yesus marah saat dicaci, diejek sama orang Farisi? Tidak adik-adik. Tetapi Tuhan membalasnya dengan kelemah lembutan. Kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan rendah hati. Mengajarkannya penuh dengan kasihnya. Karena dia ingin supaya manusia ini tahu bahwa Allah yang dia sembah ini seperti dia yang hidupnya penuh kasih. Ada lagi contoh satu yang kakak ingin kasih tahu pada adik-adik, yaitu seorang perempuan yang dimana dia mendengar nih kabar bahwa ada Tuhan Yesus di rumah itu tuh datang. Akhirnya dia kumpulin minyak-minyaknya, dia gosok rambutnya di kakinya, dia kasih minyak yang wangi, dia nangis, dia bilang, Tuhan ampuni aku. Tapi apakah Tuhan marah? Oh enggak, jijik aku, enggak. Tuhan cuma bilang, jangan ulangi lagi ya perbuatan kamu. Pada saat Tuhan Yesus mau dihukum di kayu salib, apa yang Tuhan Yesus katakan adik-adik? Ia berdoa kepada Bapanya, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan sangat mematuhi biar kehendak Bapanya yang jadi. Akhirnya kita ini manusia berdosa loh, tapi dia rela mati di kayu salib untuk kita manusia berdosa. Kakak minta dari adik-adik, berdoa dalam hati kalian, Tuhan, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah aku sudah setia kepada Engkau? Jika Tuhan Yesus saja mau mematuhi dan melakukan perintah Allah Bapa, maka kita anaknya yang katanya mengasihi Tuhan Yesus harus selalu patuh melakukan perintah yang baik. Tuhan Yesus dalam tugasnya dari Bapanya sebagai juru selamat, ia mendatangkan damai sejahtera bagi manusia. Nah, kakak cuma ingin mengasih tahu pada adik-adik, kita harus mempunyai sikap yang patuh agar kehidupan kita selalu penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Untuk dari aktivitasnya, nanti akan kakak share di orang tua grup ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.